Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa, amma ba'd. Sahabat ukhuwah fillah, keluarga kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, dalam kegiatan Shiba Ummi edukasi bersama Ustadz melalui media online yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian tentang tugas kita terhadap Al-Quran. Al-Quran yang sangat mulia, Al-Quran yang diturunkan Allah sebagai mukjizat terbesar yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lalu kita membahas tugas kita pertama kepada Al-Quran adalah membacanya. Kali ini kita akan membahas tugas kita kepada Al-Quran yang kedua. Selain membacanya adalah memahaminya. Betapa banyak orang yang membaca Al-Quran tapi dia tidak paham tentang isi Al-Quran itu. Betapa banyak ia baca Al-Quran setiap hari, tapi ternyata pada saat dia baca, dia tidak mendapatkan makna karena dia tak tahu apa yang dia baca. Walaupun memang bacaan itu akan mensucikan hatinya, akan tetapi pada saat itu dia tidak mendapatkan pelajaran yang berarti dari apa yang dia baca. Ketika kita membaca Al-Quran, kita pahami Al-Quran itu. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya farhabun. Orang yang mengimani Al-Quran, dia baca Al-Quran itu, dia pahami Al-Quran itu, maka dia tidak akan tampil menjadi orang yang menentang ajaran Al-Quran itu sendiri. Dia tidak akan mungkin menentangnya. Orang yang tidak paham, orang yang tidak paham yang banyak menentang syariat Islam. Tapi kalau dia baca Al-Quran itu, dia tidak akan menentang karena itu adalah perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia pahami Al-Quran itu, wa iyaya farhabun, maka dia hanya akan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang hari ini tidak takut kepada Allah. Farhabun dalam kajian tafsir bahwa ada orang yang takut tapi dia lari dari yang dia takuti. Misalnya kita bertemu dengan singa, maka kita akan lari dari singa itu. Ada orang yang takut, dia akan lari dan dia ambil alat, dia pukul itu yang dia takuti. Ada orang lari hendak melawan. Tapi farhabun adalah orang yang lari tapi tidak menjauh, tidak untuk melawan, tapi dia lari mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika dia takut dan mendekat kepada Allah, maka saat itu Allah akan tanamkan dalam dirinya rasa yang tidak akan pernah takut kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hidupnya. Dia tidak akan khawatir besok mau makan apa. Dia tidak akan pernah khawatir anaknya bagaimana. Kenapa? Karena tauhidnya luar biasa. Itu pun karena dia mempelajari Al-Quran. Orang yang memahami Al-Quran, dia akan gampang dan mudah dekat dengan Allah. Bahkan orang-orang yang tidak Islam pun ketika dia pahami Al-Quran, maka dia akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ada orang yang ahli teknologi, dia baca Al-Quran. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Kata Allah, wahai jin, wahai manusia, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. Engkau sekali-kali tidak akan bisa terbang menembus langit. Kau tidak akan bisa terbang menembus langit itu. La tanfudhuna illa bisultan. Kau tidak akan mampu melakukannya kecuali dengan kekuatan. Dia akan berpikir, ini ayat turunnya di masa orang kemana-mana naik unta, orang kemana-mana naik kuda. Tapi ternyata ayat Quran bercerita, hei jin, hei manusia, kau tidak akan
bisa terbang ke angkasa, kau tidak akan bisa menembus langit kecuali dengan kekuatan. Berarti ada harapan. Kalau ada kekuatan yang kau punya, kau akan bisa terbang ke angkasa. Hari ini kita lihat banyak pesawat yang luar biasa kecepatannya menembus ruang angkasa. Itu pun sudah diberitakan Allah di dalam Al-Quran. Dia masuk ke dalam Islam karena memahami Al-Quran yang dia baca. Contohnya, ketika Allah menjelaskan marajal bahrain yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kami pertemukan dua lautan, kata Allah, tapi dua lautan itu tidak kami satukan. Ada batas di antaranya. Itu Allah sebutkan. Saya pernah mengisi kajian ceramah di rumah duta besar untuk kerajaan Maroko. Gitu saya sampaikan ayat ini, baru dia ceritakan, Ustadz membaca ayat itu, Ustadz mengkaji ayat itu. Tapi saya langsung menyaksikan di tempat sana. Selalu saya saksikan, takjub saya, nangis saya ketika saya lihat memang ada lautan di Samudra Atlantik itu. Ada lautan yang ketika itu dari sini datang, dari sini datang. Ada garis membentang membedakan di antara keduanya, tidak bisa menyatu. Ternyata ayat itu turun di masa Nabi Muhammad. Tapi saat ini baru bisa dibuktikan. Orang yang memahami ini, dia akan beriman dan takjub bersimpuh di hadapan Allah karena dia memahami Al-Quran. Di masa dulu tidak ada USG. Dari mulai masa Nabi Musa alaihissalam, masa Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ini jaraknya lama, hampir 700 tahun kepada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 600-700 tahun. Tidak ada yang membahas tentang perkembangan manusia di dalam perut, karena tak ada yang tahu. Tapi Al-Quran membahasnya. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal mudghata 'idhama fa kasawnal 'idhama lahma. Ini cerita bagaimana proses terjadinya pembuahan di dalam perut seorang perempuan. Ketika itu di dalam janin tumbuh di sini calon anak, kemudian pada saat itu Allah bentuklah anak ini dengan sesempurna mungkin. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Amat besar keberkahan Allah pada apa yang dia ciptakan itu. Ini pun orang-orang yang belajar ilmu kedokteran akan takjub dan dia akan masuk ke dalam Islam. Kenapa? Karena mukjizat Al-Quran akibat memahami Al-Quran itu sendiri. Lalu apa kajian untuk selanjutnya akan kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.